Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, selamat tahun baru dengan semangat baru dan semoga sehat selalu. Ya, selamat datang Pak Kiswoyo. Ya, selamat bergabung. Ya, malam ya, malam Pak Jelo. Jadi Malam, kita Pak Gil. sudah lengkap, ya. Eh, ini merupakan hari pertama acara Weekly Market Review tahun 2025, ya. Dan kita harapkan ini merupakan penyemangat dari dari program-program investasi maupun trading kita di masa-masa mendatang. Baik, kita ingin sampaikan sekarang acara untuk hari ini. Perkenankan saya share screen, ya. Saya spotlight dulu. Saya perkenalkan saya share screen. Ini adalah wajah baru. Ini adalah wajah baru halaman kita, ya. Weekly Market Review, ya. Yang tadinya berwarna biru sekarang berwarna abu-abu, ya. Eh, Perkenankan saya menyampaikan agenda pada hari ini. Oh, maaf, ini belum saya ganti, ya. Saya ganti dulu sebentar. Saya stop share. Harusnya kok masih Desember. Jadi saya share kembali agenda kita. Jadi hari ini bikin market review tanggal 3 Januari 2005. Aduh, salah lagi. Harusnya 2025. Maaf, saya ganti dulu lagi, ya. Mudah-mudahan sekarang sudah betul, ya. Jadi hari ini adalah acara pertama Weekly Market Review tahun 2025. Adapun agenda pada hari ini akan kita susun sebagai berikut. Pertama, pembukaan, ya, oleh saya yang saya akan isi dengan pertama adalah investing dan trading resolution untuk tahun 2025. Apa isinya nanti bisa kita lihat bersama. Kemudian singkat sekali ulasan pasar berdasarkan penutupan pada hari ini, ya. Lalu dilanjutkan oleh presentasi Pak Angelo seperti biasa, AMTA Review. Dengan sendirinya ini akan menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Dan kemudian dilanjutkan oleh presentasi Fundamental View oleh Pak Kiswoyo. Yang kita harapkan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya fundamental, ya, sehingga tidak duplikasi dengan teknikal, ya. Dan diakhiri dengan diskusi bebas. Dan kita harapkan jam 9 pertemuan akan kita tutup. Baik, perkenalkan saya menyampaikan eh, presentasi pertama, yaitu 2025 Investing and Trading Resolution. Binatang apa itu? Mari kita lihat bersama. Baik, ini adalah
2025 resolution ya. The Investing and Trading Resolution pada tahun 2025. Jadi saya dahului adalah apa yang dimaksudkan dengan dua pilar ini ya. Pertama, investasi dan trading adalah dua pilar utama dalam mengelola dan mengembangkan kekayaan di era modern. Jadi ini kita harus tujuannya adalah mengembangkan kekayaan dan mendatangkan pendapatan ya, income. Keduanya menawarkan peluang besar, namun juga membawa risiko yang harus dikelola dengan baik. Kalimat ini, peluang besar dan membawa risiko, ini sudah kita dengungkan, sudah kita gaungkan semenjak kita membuka komunitas kita ini pada tahun 2005 yang lalu ya. Jadi peluang besar, tapi membawa risiko. Oleh karena itu, memiliki investing dan trading resolution menjadi langkah strategis untuk meraih tujuan finansial secara efektif. Resolusi ini bukan sekadar daftar target, melainkan panduan komprehensif yang membantu kita mengambil keputusan berbasis data. Speak with data, bicara dengan data. Lalu mengelola risiko dengan bijak, ya. Ingat, tadi kita bicara membawa risiko, ya. Dengan sedihnya risiko ini harus kita lola dengan baik, ya. Jadi risiko ini harus kita lola dengan baik dan bijak, dan tetap disiplin dalam menjalankan strategi. Dengan perencanaan yang matang dan evaluasi rutin, kita dapat menghadapi tantangan pasar yang penuh tantangan, volatile, dengan percaya diri dan memastikan pertumbuhan kekayaan yang berkelanjutan. Ya. Selanjutnya, presentasi ini dirancang untuk memberikan wawasan tentang pentingnya resolusi. Ya, bukan dalam trading saja, sebetulnya revolusi ini juga dalam kehidupan kita ya. Dalam melakukan investasi dan trading dengan tujuan memotivasi diri kita sendiri atau kita semua untuk memulai tahun 2025 ini dengan visi, strategi, dan semangat baru. Investing dan trading resolution. Kita lihat dulu definisinya ya. Pertama, investing resolution adalah serangkaian tujuan strategis dan langkah-langkah yang dirancang untuk membantu individu atau organisasi untuk mencapai hasil optimal dalam pengelolaan portofolio investasi. Resolusi ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti diversifikasi, manajemen risiko, alokasi modal, ini berkaitan dengan manajemen keuangan, dan penetapan target kinerja jangka panjang yang realistis ya. Kita harus memiliki target, kita harus memiliki tujuan ya. Nah, kalau bicara soal investasi, maka tujuannya adalah jangka panjang. Tapi harus cukup realistis ya. Dengan memprioritaskan disiplin, evaluasi berkala, serta adaptasi terhadap perubahan pasar, investing resolution bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan kekayaan secara konsisten dan berkelanjutan. Building wealth, ya, menumbuhkan kekayaan, ya. Kalau investasi, kita bicara soal wealth building, ya, menumbuhkan kekayaan. Lalu, apa yang dimaksud dengan definisi trading? Trading resolution adalah komitmen dan panduan terencana untuk meningkatkan efektivitas trading, efektivitas dan aktivitas trading yang mencakup pengembangan strategi berbasis data. Kita bicara lagi di sini soal data, bukan asumsi ya. Pengelolaan risiko yang disiplin, jadi risk management, dan ini penting sekali adalah kita bagaimana melawan
musuh kita yang paling utama, yaitu diri kita sendiri, melalui pengendalian emosi kita selama proses trading. Dan harus diakui bahwa kita lebih banyak gagal dalam melakukan trading karena kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Resolusi ini membantu trader menetapkan target kuantitatif. Ingat ya, target itu bicara soal kuantitatif, bukan kualitatif. Wah, targetnya harus tinggi, tapi berapa persen? Itu namanya kuantitatif. Kalau tinggi adalah kualitatif ya, seperti win rate, risk reward ratio, dan profitabilitas bulanan. Jadi kita harus memiliki target. Target bulanan kita profitnya berapa gitu ya. Tercapai atau tidak tercapai itu urusan nanti. Kalau tidak tercapai, kita cari sebabnya. Kalau tercapai, mari kita tingkatkan. Serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas dengan menggunakan teknologi. Ingat sekarang zamannya artificial intelligence ya. Dan ini harus betul-betul dapat dipergunakan. Nah, kita dari PIPMI nanti berusaha untuk mengembangkan artificial intelligence ini, terutama dalam hal ini adalah Pak Angelo, untuk membantu para anggotanya mengambil keputusan trading ya. Lalu melakukan evaluasi rutin dan eh, pembelajaran berkelanjutan. Ada moto yang mengatakan bahwa learning is never ending process ya. Belajar adalah tidak pernah habis-habisnya. Jadi berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan hasil trading secara konsisten dalam kerangka waktu yang spesifik. Jadi kerangka waktunya harus ditentukan. Kedua, kedua definisi ini memberikan landasan untuk merancang pendekatan yang fokus dan terarah dalam melakukan investasi maupun dalam melakukan trading dengan tujuan utama mencapai keberlanjutan, growth, pertumbuhan, dan sukses di pasar keuangan dan kesuksesan di pasar keuangan. Dalam hal ini adalah di capital market di Indonesia, ya, di mana saat ini komunitas kita berkecimpung. Resolusi investasi dan trading tahun 2025, saya mencoba menyusun ya resolusi ini. Apa aja yang harus terdapat di dalamnya? Pertama adalah meningkatkan pemahaman pasar ya. Fokus untuk terus memperdalam pemahaman tentang fundamental ekonomi, analisis teknikal dan tren global yang mempengaruhi pasar ya. Bahwa kita adalah tidak bisa terlepas dari tren global yang mempengaruhi bursa efek Indonesia juga ya. Membangun portofolio yang lebih diversified, yang lebih diversifikasi, tetapi jangan over diversified ya, jangan over diversifikasi juga. Jadi menyeimbangkan portofolio dengan aset-aset yang berbeda untuk meminimalkan risiko. Nah, diversifikasi ini sangat penting saat ini karena akan meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi return atau pengembalian. Ya. Lalu memperkuat disiplin dalam trading. Mengikuti rencana trading atau trading plan dengan ketat, ya, termasuk menetapkan target keuntungan, batasi kerugian, stop loss, dan rasio risiko terhadap reward yang jelas, ya, risk reward ratio, ya. Lalu mengoptimalkan teknologi dan data. Nah, ini sedang betul-betul kita persiapkan dengan Pak Angelo bagaimana kita nanti menggunakan artificial intelligence, apakah itu TradingView, apakah itu Metasoft, untuk membantu kita membuat keputusan-keputusan berdasarkan teknologi yang ada dan data-data yang tersedia ya. Selalu menjaga emosi dan mentalitas yang positif. Ini yang
paling perlu, yaitu menyiapkan diri untuk melawan musuh yang terbesar di dalam trading, yaitu diri kita sendiri ya. Banyak yang mengatakan bahwa kegagalan trading adalah disebabkan bukan oleh kita tidak menguasai technical analysis, bukan kita tidak menguasai fundamental analysis, bukan kita tidak menguasai manajemen keuangan atau menguasai risk management, akan tetapi karena kita tidak bisa menguasai emosi kita. Dan ini merupakan kontribusi yang besar di dalam kegagalan trading. Mengalokasikan waktu untuk evaluasi berkala, ya. Menjadwalkan waktu rutin untuk mengevaluasi kinerja portfolio dan strategi trading guna memastikan keberlanjutan rencana. Selanjutnya, meningkatkan edukasi dan pelatihan. Nah, kita harapkan bahwa setiap hari Jumat ini merupakan suatu istilahnya forum edukasi ya, forum diskusi hari Jumat ini untuk kita review apa yang terjadi seminggu sebelumnya. Jadi mulai dari hari Senin sampai Kamis sampai Jumat sore itu apa yang terjadi kita evaluasi ya dengan eh, mengisi acara-acara hari Jumat itu dengan sifatnya yang edukatif maupun pelatihan. Lalu mengelola risiko dengan bijak, ya, mengalokasikan modal sesuai dengan kemampuan dan toleransi risiko serta menghindari keputusan impulsif. Kita mengenali 2%, kita sudah mengenal 2% uh, rules, 6% rules, dan lain-lain ya. Lalu berinvestasi dalam aset berbasis environment, sosial, dan governance ya. Mempertimbangkan investasi dengan yang berdampak positif terhadap lingkungan dan sosial ya, tanpa mengabaikan potensi keuntungan ya. Ya, kalau misalnya Anda untung besar, contohnya ini dalam religi ya, oke lah, eh, sisihkan sebagian untuk zakat, infak, sumbangan terhadap agama dan lain-lain ya. Lalu memperkuat jaringan dan komunitas. Nah, ini kita punya PIPMI ya. Nah, ini harus kita perkuat terus ya. Nah, ini penting sekali. Trading hanya bisa dilakukan kalau kita sehat fisik maupun mental ya. Ini jika kita sehat fisik maupun mental. Jaga kesehatan. Meskipun Anda trading, duduk, dan lain-lain dan sambil bekerja, jangan lupa misalnya Anda tetap berolahraga ya. Eh, dan eh, melatih mental Anda ya. Selanjutnya menyusun rencana jangka panjang yang lebih jelas. Rencana kita menyusun rencana dengan baik, maka kita telah menyelesaikan 3/4 pekerjaan kita. Karena kita akan bekerja berdasarkan rencana. Tanpa rencana adalah kita going nowhere. Tanpa kita menyusun rencana, kemana kita akan pergi, maka kita akan tidak tahu kemana kita akan menuju ya. Jadi planning is very important. Rencana adalah sangat penting sekali untuk di disusun ya. Nah, oke. Tadi adalah semuanya sasaran kuantitatif saja ya. Mari kita lihat contoh-contoh sasaran kuantitatifnya yang berupa angka. Nah, angka ini adalah tidak merupakan pegangan bagi Anda. Anda silakan rubah eh, pegangannya masing-masing ya. Investasi misalnya, kita harus mempunyai rencana secara kuantitatif, target-target kuantitatif. Contohnya, target return mencapai pertumbuhan portofolio rata-rata 10 sampai 15% per tahun. Nah, banyak yang mengatakan
15% atau 10%, yang kok rendah banget katanya. Untuk apa kita main di pasar modal kalau rendah begini? Hei, ingat, Warren Buffett aja itu kinerjanya setiap tahun itu hanya sekitar 20%. Apakah kita ingin lebih dari Warren Buffett? Coba lihat juga ya, fund-fund manager. Lihat di eh, website di websitenya tentang apa para fund manager ya. Malah banyak yang kinerjanya itu merah. Jadi kalau menurut saya 10 sampai 15% per tahun untuk investasi ini adalah realistis. Bayangkan dengan 15% per tahun ya, dengan compounding ya, bunga berbunga ya. Maka kalau Anda punya uang sekarang 100 juta, maka dalam 15 tahun dengan dalam 5 tahun dengan 15% pertumbuhan, uang Anda akan menjadi 200 juta. Ini cukup realistis. Malah banyak yang tidak bisa mencapai ini. Nah, untuk mencapai ini, kita bisa mengambil perbandingan juga misalnya. Dengan apa perbandingannya? Selama hasil kita lebih dari deposito maupun lebih dari obligasi, ya, 10 sampai 15% itu sudah hasil yang melebihi obligasi dan deposito ya. Itu yang harus menjadi pegangan kita ya. Jangan Anda menyampaikan bahwa yang untuk apa kita trading di pasar modal kalau hasilnya hanya 10 sampai 15% aja per tahun. Jangan kita jumawa, jangan kita sombong bahwa 10-15% per tahun itu mungkin hanya bisa dicapai oleh mereka-mereka yang berpengalaman minimum 5 atau 10 tahun ya. Alokasikan aset Anda, diversifikasi portfolio dengan ini adalah angka ini hanya pegangan saja ya. Ada banyak sekali rumusnya ya. 40% di saham, 30% di obligasi, 20% di aset alternatif, misalnya emas, properti, atau ETF ya, Extended Traded Funds ya. Dan jangan lupa 10% sisanya adalah di aset yang sangat liquid, termasuk di dalamnya adalah cash, deposito, cash, dan reksadana pasar uang. Ya. Ini ada rumusnya dan sering kita pelajarkan dalam pelajari di dalam ilmu investasi yaitu 100 rules ya, 100 formula. Ini juga sering kita bahas ya. Ini dollar cost averaging, menambah modal investasi dengan menyisihkan minimal 20% dari pendapatan bulanan. Atau dari sisa lah. Sebagaimanapun ya kita mungkin ini adalah kalau untuk orang pendapatannya yang besar ya. Akan tetapi kalau bicara soal investasi, maka Anda harus tetap menyisihkan sebagian hasil dari pendapatan Anda. Karena tidak bisa melakukan investasi dengan trading tanpa modal dan merupakan dosa tak berampun jika Anda melakukannya dengan meminjam uang. Lalu investasi berbasis ESG tadi sudah dijelaskan ya. 15% portfolio saya pada aset berbasis ESG, ESG ya. Lalu miliki selalu dana darurat. Ini jangan dilupakan ya. Lalu untuk trading mengoptimalkan strategi untuk profitabilitas. Win rate, memastikan tingkat keberhasilan strategi di atas 60%. 60% itu harus win ya. Harus cuan ya. Untuk menjaga profitabilitas jangka panjang. Risk reward ratio, menerapkan rasio
terhadap keuntungan minimal 1:2 ya pada setiap transaksi. Ini bisa kita biasanya 1:3 ya, bisa 1:4 bisa. Kalau 1:3 maka misalnya 60 win rate-nya itu bisa kita turunkan. Kalau 60% misalnya 1:2, 1:3 bisa misalnya itu win rate-nya 50%. 1:4 misalnya win rate-nya menjadi 40%. Kita harus memiliki target profit bulanan, memperoleh rata-rata 5% dan molding traffic per bulan. Wah, yang sedikit banget. Kita mah inginnya ratusan persen. Nah, itu yang membuat Anda biasanya kecebur. Ingin langsung mendapatkan 20, 30, 40% per bulan. Keceburlah Anda. Ingat bahwa kemungkinan kalau Anda beginners 2-3 tahun pertama atau sampai 2-3 tahun, kemungkinan malah Anda break even aja atau malah rugi terus. Malah Anda ada 85% dari mereka-mereka yang beginners itu bukan untung akan tapi tersapu dari dunia trading. Lalu frekuensi trading membatasi jumlah transaksi 5-10 posisi yang berkualitas ya per minggu untuk menjaga kualitas analisis dan menghindari overtrading. Ada yang punya dulu pernah saya menemukan ibu-ibu itu 27 posisinya. Waduh, luar biasa. Sekarang saya tidak pernah lebih dari 10. Ya. Lalu drawdown membatasi drawdown per portfolio di bawah 10% pada kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Ya. Lalu evaluasi dan pengembangan diri. Review portofolio ya, melakukan setiap kuartal review ya, lalu bikin jurnal trading. Jurnal trading ini sebenarnya untuk trading platform yang sudah ada. Kalau dulu kita bikin bisa manual, sekarang ini trading platform yang ada, dia secara otomatis sudah bisa membuat jurnal ya. Ya, kita tinggal download saja. Dari hasil download itu kita pelajari, kalau rugi di mana salahnya, kalau untung di mana benarnya gitu ya. Lalu ikuti 3 ini, udah lah ya. Kita usahakan setiap hari Jumat ini kita bikin satu di antaranya pelatihan. Seperti ini pelatihan nih dari saya ya. Ya, 15 menit sampai 20 menit. Ikuti ini selalu ya. Oleh karena kita bikin weekly market review adalah di antaranya sepersekian dari weekly market review itu ada untuk pelatihan dan untuk diskusi. Lalu memiliki target literasi finansial. Ah, ini saya kira membaca minimal 12 buku, jarang yang bisa melakukannya ya. Lalu jangka panjang, kapitalisasi portofolio menekankan pertumbuhan total nilai portofolio investasi hingga 20-30% dari total kekayaan bersih. Ini semuanya bisa Anda hitung ya. Nah, apakah Anda ada yang melakukannya termasuk di pasar global? Saya kira mungkin di antara kita tuh jarang sekali ya, karena lebih di PIPMI itu lebih fokus kepada berinvestasi di pasar modal Indonesia. Jadi jangan menggunakan utang ya. Kesimpulan, mengapa kita harus membuat investasi dan trading resolution? Membuat investasi dan trading resolution perlunya adalah menetapkan tujuan yang jelas, ya, meningkatkan disiplin. Ini semuanya diperlukan resolusinya. Untuk apa? Untuk menetapkan tujuan kita yang jelas, targetnya berapa sih? Nah, lalu meningkatkan disiplin. Semua kita catat. Kita harus melakukan apa? Mengelola risiko dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi dan kinerja, meningkatkan literasi dan keterampilan, mengukur keberhasilan kita, membantu menghadapi ketidakpastian pasar yang bertambah lama itu bertambah volatile, ya, mendorong pengambilan keputusan berbasis data
Ya, yang terakhir adalah message-nya dari kita adalah dengan membuat investing dan trading resolution, kita tidak hanya menciptakan peluang untuk mencapai hasil yang lebih baik, tetapi juga membangun mentalitas disiplin dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses di pasar modal. Resolusi ini adalah alat untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada perencanaan yang matang dan berorientasi pada hasil jangka panjang. Jika Anda memerlukan, dan mungkin presentasi ini akan saya bikin PDF filenya, saya akan share di dua grup yang kita miliki, yaitu grup PIPMI Platinum maupun grup PIPMI Investing Success ya. Nah, ini adalah presentasi yang pertama. Kedua adalah saya ingin menyampaikan sedikit ulasan pasar 2 halaman aja ya. Nah, ini market review 3 Januari 2025. Kita melihat ini IHSG. Setelah kemarin naik, dia cukup signifikan. Hari ini ya, biasanya hari Jumat itu selalu indecisif ya. Dan ini kelihatan di ini apa? Di di candle sini. Terbentuk di sini adalah doji ya. Doji itu satu bentuk candle yang indecisif ya. Tidak ketahuan siapa yang menang, banteng menang atau beruang menang ya. Jadi istilahnya eh, sama kuat lah ya. Dan kelihatan volume juga hampir sama aja dengan yang kemarin ya. Jadi kalau dua kemarin 2 hari sebelumnya adalah 2 hari berturut-turut ditambahkan volumenya menjadi tinggi, ya ini volume pertama, volume kedua, maka volume ketiga rata-ratanya menjadi turun. Nah, kita lihat stokastiknya juga mengarah ke oversold, akan tetapi kita mengharapkan ini sifatnya adalah temporary ya, karena kita menghadapi hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang tidak rasanya jarang sekali di hari Jumat ada kenaikan yang signifikan. Mudah-mudahan minggu depan Bollinger Band ini bisa tertutup. Nah, kita sekarang lihat saham per saham ya. Kita lihat dengan di sini top gainer melalui menurut price ya, sesuai dengan price. Kita melihat top gainer berdasarkan price adalah kita lihat di sini ya. James, SAPE, TGKA, Rede, Brand, Cuan, Keju, ICBP, PTRO, TMG, MLB, dan kebetulan saja saya memiliki Brand, Cuan, ya Brand dan Cuan yang saya miliki ya. ICBP juga saya miliki. Selanjutnya, menurut volume ya, kita melihat dari sini menurut volume, nampaknya eh, GoTo ya. Tadi yang menanyakan kebetulan GoTo ini ya, dan saya telah jawab ya GoTo targetnya untuk tahun ini diharapkan ada peningkatan 13% menjadi dari 78 menjadi 88 ya. Lalu kita melihat di sini ada juga dari segi volume grup Bakri yaitu Bumi, BRMS dan Dewa masih memegang peranan ya. Di sini di mana volumenya berdasarkan volume dia tinggi dan hari ini dia masih hijau. Sementara kita lihat juga di sini PSAB, SMIL, KIJA, DOEHA, dan OASA. Selanjutnya menurut value ya, kita melihat di sini BBRI value-nya yang tertinggi akan tetapi dia negatif ya. GoTo ya, value dia tertinggi. Ya, ini saya kira GoTo ini sangat volatile dan sangat liquid ya. Bagi mereka-mereka trader yang bisa menguasai, bisa betul-betul mengenal sifat Goto, alangkah baiknya ini dijadikan salah satu istilahnya mainan nih Goto nih ya. Nah, BRMS juga bagus ya. Nah, BRMS kebetulan saya 2-3 hari yang lalu
mengajak Anda masuk BRMS dan sekarang sampai hari ini juga dia masih naik ya. Demikian juga PTRO. Nah, di lain pihak, di mana kemarin kenaikan yang signifikan ini disebabkan oleh bank, hari ini bank itu apa melakukan koreksi. Misalnya di sini kita melihat merah semua ya, termasuk di antaranya adalah ADI. Brand masuk juga dia top value ya. Jadi brand, cuan, PTRO itu GoTo merupakan saham-saham yang harus tetap diperhatikan. Nah ini, wah ini kok ada yang coret-coret nih. Tapi nggak apa-apa lah, tetap tidak mengganggu. Jadi saya ini sudah saya terangkan tadi ya. Jadi sudah saya tidak usah ulangi lagi. Saya terangkan di gambarnya. Ya. Nah, dengan demikian maka ulasan pasar hari ini saya akhiri sampai di sini. Ya. Selanjutnya atas presentasi saya ini semua saya sampaikan ada disclaimer-nya ya. Nah, disclaimer-nya silakan dibaca ya. Segala risiko yang muncul akibat penggunaan informasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna atau Anda jika ingin menggunakannya. Saya kira sekian eh, presentasi saya. Selanjutnya saya akan persilahkan Pak Angelo untuk take over acara ini. Saya akan stop share ya.